Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi ya. Saya akan membahas latihan soal TKA Bahasa Indonesia SMP dengan topik mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk topik ini teman-teman, ini kan kalian diminta untuk mengidentifikasi. Berarti maksudnya teman-teman ini diminta untuk mencari atau menentukan istilah, penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Maksudnya gimana? Berbagai bidang ini ya, misalnya istilah-istilah pada bidang kedokteran gitu ya, dengan istilah pada bidang hukum ini jelas berbeda ya. Misalnya penggunaan hukum di bidang hukum, misalnya hukuman mati, atau misalnya istilah pidana, perdata gitu. Ini kan istilah-istilah hukum. Kan di kedokteran nggak ada istilah pidana perdata gitu kan teman-teman. Istilah-istilah yang digunakan kalau alat misalnya stetoskop gitu ya, atau misalnya kaitannya dengan virus ya, atau kaitannya dengan istilah otak, broka, jantung, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi maksud bidang tuh itu. Bidang pendidikan yang digunakan juga beda. Misalnya ada istilah TPM, yaitu tes pendalaman materi misalnya. Nah, ini kan tidak digunakan pada kedokteran atau hukum gitu ya. Jadi nanti istilah-istilah ini silahkan ditentukan bidang apa yang digunakan, begitu teman-teman. Nah, untuk latihan soal yang ini sebenarnya sudah saya berikan bidangnya apa gitu ya. Ini untuk latihan dulu biar teman-teman bisa mendapat gambaran, kalau teks seperti ini tuh bidangnya ini, begitu ya teman-teman. Ini teks 1, yaitu di bidang teknologi dan media sosial. Jadi teks 1 di bidang teknologi dan media sosial gitu ya. Berarti teman-teman sudah punya gambaran bidang teknologi sama media sosial itu seperti apa. Kita ke soalnya dulu teman-teman. Yang di sini yang ditanyakan yaitu istilah dari algoritma. Algoritma dalam teks tersebut itu merujuk pada apa? Nah, ini kalau teman-teman sudah tahu makna dari algoritma, harusnya ketika membaca A, B, C, D ini sudah tahu tanpa kita harus membaca teksnya gitu ya. Kalau misal tidak tahu teman-teman, maka teman-teman baru ke teksnya gitu. Cari penggunaan kata algoritma di situ gitu. Ada di paragraf berapa gitu. Nah, semisal teman-teman tidak tahu, nanti caranya di teks ya. Misal kita ketemu algoritma di sini. Gitu ya. Maka pilihan jawabannya itu masukkan ke sana. Dia kira-kira benar nggak makna algoritma yang dimaksud? Kayak gitu. Jadi tinggal kita ganti misal pilihan jawaban A ini ke pemanfaatan bahasa program gitu misalnya ya. Kalau misal teman-teman tidak paham, apa maksudnya belum tahu dan masih tidak ngerti gitu ya. Kalau misal membaca teksnya gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, algoritma ini kan sebenarnya kalau teman-teman sering dengar kan algoritma TikTok, algoritma YouTube gitu ya. Ini adalah suatu pola yang kaitannya dengan konten otomatis itu untuk algoritma. Ini berbeda dengan algoritma di matematika ya teman-teman, karena teksnya kan terkait dengan teknologi dan media sosial. Sebenarnya jawaban yang tepat yang B ya, kaitannya dengan konten yang sistematis. Nah, kalau teman-teman nggak tahu caranya seperti tadi, misal kalian mengganti kata algoritma ini dengan pilihan jawaban yang A, yaitu bahasa pemrograman untuk mendesain web. Jadi kita baca pemanfaatan bahasa pemrograman untuk mendesain web dalam media sosial semakin kompleks. Apakah kaitannya dengan desain web? Kan tidak ya. Website dengan Instagram, TikTok itu kan berbeda ya. Jelas ini bukan gitu. Terus kita lihat yang C, pemanfaatan gambar atau video yang viral dalam medsos semakin kompleks. Apakah hanya gambar dan video yang viral? Kan enggak ya.
Perintah langsung dari pengguna ke sistem. Pengguna ini siapa? Pengguna ini kita. Sistem ini siapa? Sistem ini sistemnya TikTok, sistemnya YouTube, sistemnya IG gitu. Ini jelas bukan, ya. Kita tidak bisa merintah langsung kaitannya dengan algoritma. Maka jawabannya yang B, gitu ya. Kemudian yang kedua, bidang yang paling relevan dengan penggunaan istilah content creator dan analytics. Yang mana? Nah, content creator dan analytics kan tadi kita sudah tahu ya, dia kaitannya dengan apa? Apakah psikologi? Enggak. Agama? Enggak. Sejarah? Enggak. Maka yang jelas dia kaitannya dengan tekno dan komunikasi digital, gitu ya. Kemudian yang ketiga, makna istilah berikut yang termasuk istilah bidang medsos sesuai teks ya. Kita lihat sesuai tes. Kita cari kosakatanya ada engagement, analytic, reach, interview, application. Mana yang masuk ke dalam teks istilah-istilah itu gitu ya. Ada, nah, kemudian reach, analytic, content creator gitu ya. Digital marketing, communication strategy, itu harusnya miring semua teman-teman penulisannya. Ini ada. Application, apakah ada application membahas terkait dengan aplikasi, menggunakan, mempertimbangkan, menentukan konten. Nah, nggak ada ya. Jawabannya, maaf. 3 itu ya. Nah, sekarang yang soal kategori. Ini diminta mencocokkan. Ini mudahnya kita bikin A, B, C, D gitu. Algoritma teknologi informasi. Digital marketing. Ini pemasaran. Engagement itu kaitannya dengan komunikasi digital ya. Kemudian programming itu yang ilmu komputer. Nah, ini belum diacak semua, teman-teman. Ini ya, jadi tinggal kita cocokkan mana istilah sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita masuk ke teks yang kedua. Kalau tadi non-fiksi, sekarang yang teks fiksi, ini menjelaskan terkait dengan teks bidang kedokteran dan psikologi. Nah, ini kan mudahnya sudah saya kasih tunjuk seperti ini. Tapi nanti di soal TK tidak ada ini seperti ini tuh tidak ada. Jadi teman-teman harus memutuskan dia bidang apa, gitu ya. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Istilah psikomatis dalam teks mengacu pada, nah berarti kita cari kata kunci yang kaitannya dengan psikosomatis gitu. Paragraf 1 dia ada di sini. Nah, paragraf 2 nggak ada ya. Jadi kita baca, ketika Raka pertama kali masuk ruang praktik Dokter Lia, ia menunjukkan gejala psikosomatis. Tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur, denyut nadi tak stabil, padahal dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak ada kelainan fisik yang berarti. Berarti yang mana pilihan jawabannya? Gangguan makan untuk menyebabkan tubuh kurus? Enggak ya. Gejala fisik akibat gangguan psikologis? Iya. Cedera? Enggak. Efek samping? Enggak. Karena kan lemas, keringat mengucur, denyut nadi, ini gejala fisik gitu ya. Maka disebut dengan psikosomatis. Selanjutnya, istilah berikut yang terkait dengan bidang kedokteran dan psikologi. Nah, psikosomatis tadi psikologi. Laboratorium, iya, anxiety disorder, ini psikologi. Psikiatri, ini juga psikologi. Otopsi, enggak ya, enggak ada. Maka jawabannya 4 gitu. Kemudian yang kategori sesuai tidak sesuai, apakah rekam medis itu data riwayat pasien? Tidak ya, tapi bukan data riwayat pasiennya, tapi data riwayat tentang penyakit pasien. Beda ya teman-teman. Kalau data riwayat pasien itu biodata saja, tempat lahirnya, alamatnya gitu, nggak ada penyakitnya. Tapi harusnya dia penyakit ya, riwayat penyakit gitu, bukan riwayat saja. Kemudian anxiety disorder itu gangguan makan, tidak sesuai ya. Anxiety disorder itu panik, gejala panik atau gangguan kepanikan. Psikiatri itu cabang ilmu kedokteran, ya sesuai. Jadi tingkatannya gini teman-teman. Kalau orang ke psikolog, ya ini masih di tahap awal. Jadi psikolog ini masih kaitannya dengan konsultasi gitu ya, belum berkaitan dengan
tindakan secara medis. Tapi kalau udah ke psikiater, ini biasanya sudah ada obat yang harus dikonsumsi untuk mengendalikan sesuatu atau terkait dengan fisik atau apapun itu gitu teman-teman. Jadi tingkatannya seperti ini. Kalau psikiater ini dokter. Kalau psikolog ini saya rasa belum dokter ya. Setahu saya ini belum dokter gitu. Belum bagian dokter gitu. Kemudian laboratorium tempat pengolahan data. Data apa? Nah, ini kan tidak sesuai gitu. Nah, selesai teman-teman, begitu. Ini kaitannya dengan materi mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Mudah kan sebenarnya? Tinggal teman-teman tentukan, oh, istilah ini cocoknya di bidang apa, atau makna dari istilah ini apa. Nah, mungkin PR teman-teman itu adalah makna istilah tadi ya. Caranya tadi teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ya, ganti ya. Jadi caranya ganti pilihan jawaban ke dalam kata yang ditanyakan. Nah, sudah saya jelaskan caranya seperti tadi ya. Kok mentok-mentok nggak paham? Saya rasa enggak ya teman-teman, soalnya tidak akan sesulit itu karena ini masih mengidentifikasi gitu. Jadi masih mana yang di teks seperti itu. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah selalu mengikuti pembahasan soal di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga semuanya nilainya maksimal. Sampai bertemu lagi.